say subscribe and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati ibu-ibu pengajian Permai Masjid Al-Ikhlas. Di dalam Quran surat Ghafir, Al-Ghafir atau surat Mukmin, Al-Mukmin ayat yang ke-60. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Di dalam ayat lain lagi, di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fastajibuli wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Itulah yang kita akan bahas tentang doa ini. Jadi Allah dalam surah Al-Ghafir tadi menyebutkan ud'uni astajib lakum. Qala ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Kalau lihat daripada ayat ini, Bu, ada jaminan dari Allah, ya. Ud'uni astajib. Ya. Arti astajib itu artinya niscaya. Kalau nak kita dekat kenian, pasti kukabulkan. Itu, pasti kukabulkan. Timbul pertanyaan, Ustaz, selama ini aku merasa berdoa tidak dikabul-kabul kan? Apa salah dengan ayat itu? Tidak, bukan salah dengan ayat itu. Ya, nanti ada penjelasan yang lain. Nah, apalagi kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah 186 tadi, kata Allah, wa idza sa'alaka anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, katakan sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Ya. Dan aku akan mengabulkan orang yang berdoa. Lagi-lagi, Bu, aku akan mengabulkan orang yang berdoa apabila dia berdoa. Nah, di ayat selanjutnya, pastajibuli wal yu'minu bi. Syarat kedua, pastajibuli, hendaklah yang berdoa tadi memenuhi hak-hakku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Itu syarat besarnya. Ya. Doa ini syaratnya adalah wong yang sudah memenuhi hak-haknya Allah. Apa haknya Allah itu? Haknya Allah itu adalah untuk diibadahi. Apa hak Allah itu? Untuk tidak dimadu. Allah tak galak dimadu. Cak ibu lah kira-kira. Tidak galak diduakan. Ya, Bu ya? Nah, ini salah satunya hak Allah itu diibadahi, tidak diduakan. Nah, ini salah satunya. Nah, kemudian lagi kata Allah, wal yu'minu bi, dan orang-orang yang beriman kepadaku. Nah, Bapak Ibu kami hormati, itu dari ayatnya. Kalau kita nyingok dari hadisnya, banyak sekali yang berkenaan dengan hadis ini, Bu. Salah satunya adalah ad-du'a ruhul ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Nah, doa itu adalah ruhnya ibadah. Doa itu adalah ibadah itu sendiri. Karena kenapa? Yang namanya doa itu, sekaliannya, ada dua. Satu, doa itu sebagai ibadah. Yang kedua, doa itu sebagai permintaan. Jadi, Bu, doa itu, ayah aku rasa cukup galuh.
anak aku lah selesai galau, pokoknya aku ketik lagi nak aku minta kan. Misalnya baik, langsung cukup nian. Nah, tetap kita diperintahkan untuk berdoa. Kenapa? Karena salah satu di dalam isi doa itu adalah yang disebut dengan doa itu dewe adalah ibadah. Kenapa dikatakan doa itu ibadah? Oleh karena ibu sekalian, coba sekarang Bu, ketika ibu minta sesuatu, tadi kita nyebut Allah Bu kita minta bantu dengan seseorang. Kira-kira Bu, ngapa kita minta bantu? Ngapa lah? Perlu. Ngapa ibu dah tak nyelesaikannya? Tidak sanggup. Kita tak pacak tak kawin ke dewe. Nah, kira-kira macam itu Bu. Nah, apalagi ketika kita ini terdesak, kepepet, tak katik lagi yang tak diminta tolong, akhirnya dengan Tuhan tulah mintanya. Betul lah? Nah, di sinilah Bu sebenarnya rahasianya kenapa doa itu disebut ibadah. Karena kenapa? Karena disitulah menunjukkan bahwasanya kita ini benar-benar hamba. Kita ini benar-benar butuh Allah Bu. Kita ini butuh Allah. Sekalipun ateis Bu, sekalipun ada orang ngomongkan aku tak percaya Tuhan, sebenarnya Bu di dalam hati nuraninya itu Bu, dia punya anggapan bahwasanya ada zat yang di luar daripada kemampuan dia. Nah, itu rahasianya Bu. Wong ateis itu memang benar dia nyebut aku ateis, tapi sesungguhnya dia ngakui Bu, dia adalah makhluk yang lemah. Makanya ada Allahus Somad. Apa itu Allahus Somad artinya? Apa itu Allahus Somad? Nah, Allah tempat bergantung. Ibu sekalian, yang perlu jadi perhatian lagi adalah ibu-ibu itu ketika kita sholat Bu, coba Bu, sekedar penyegaran ibu yang ingat-ingatkan baik. Ada berapa kali surat Al-Fatihah yang wajib kita baca dalam sehari semalam? Dapat dari mana itu? Dapat dari mana itu? Dapat dari 17 rakaat. 17 rakaat. Itu wajib hukumnya Bu. Kalau wong tak 17 rakaat dalam sholat 5 waktu itu, artinya, nah kita berbincang tentang dosa-dosa orang yang tidak sholat. Itu ada juga dalam YouTube saya, itu sudah saya bahas itu azab-azab orang yang tidak sholat. Aduh. Nah, ya kan? Nah, jadi Bu sekalian, 17 kali kita baca itu yang wajib. Apalagi ibu tambah dengan 12 rakaat sholat rawatibnya. 12 kali 2 24 Bu. Apalagi ibu make yang 24 rawatibnya itu. Berapa jadi? 48 ibu maca Al-Fatihah 48 kali. Sadar tak kita ngomongkan iyyaka na'budu wa iyyaka, apa itu artinya? Nah, kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu ya Allah kami minta tolong. Ibu sadar tak baca itu selama ini? Sadar tak kira-kira? Ya tak kadang itu tak ngerti ya tak? Pasti tahulah itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang kita baca. Tapi kadang-kadang dalam prakteknya bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi kita balik ayat itu. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Lama kan itu? Coba Bu, kita terjemahkan dulu Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami mengabdi. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami tak tolong. Tapi dalam prakteknya apa yang terjadi Bu? Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Artinya apa? Hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong, dan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami ngabdi. Apa itu pengertiannya? Pengertiannya adalah Bu, kadang-kadang kalau kita nak beribadah ini nunjuk ke syarat dulu dengan Tuhan.
Ya Bu. Bu, misal kaget Tuhan, menakula kayo Tuhan, nak kesantuni wong tu Tuhan. Kaget Tuhan, men aku kaget laga agak lemak dikit gawian ni, aku nak sayang Tuhan. Kaget Tuhan. Nah Bu, kita ngejok syarat sama Allah tuh. Padahal tidak, nah itu prakteknya Bu. Kita ini sebenarnya Bu, nyembah dulu sama Allah, ngabdi dulu sama Allah. Urusan lainnya itu urusan Allah. Ibu sekalian, tapi ini kita harus yakin dalam hati kita Bu ya. Kalau tidak yakin, itulah kadang-kadang kita jadilah tidak percaya itu Bu. Banyak cerita-cerita Bu ya, oleh karena dia mendahulukan Allah, walhasil memang Allah ganjarnya dengan apa yang dia niatkan tadi. Karena dalam hadis qudsi itu dikatakan, kata Allah, saya mengikuti prasangka dari hambaku. Cuma kadang-kadang kita tidak. Contoh lain sekarang, ya. Kenapa gitu tentang pawai ini ya? Tapi tidak apalah ya. Ibu sekalian, ibu ditelepon, ini contoh baik, contoh baik. Ibu ditelepon oleh wali kelas, atau ibu tuh ditelepon oleh wali kelas. Halo, ini nenginonya si Anu. Iya, ini siapa? Ini bu gurunya. Bu, bayarlah Bu SPP anak tuh Bu, nak ulangan ini nih. Ibu duit tak kasih. Untung. Tak kirim anak belum nyampe. Sementara nak minta bayarlah. Kira-kira ibu yang pertama kali pikirkan siapa? Siapa? Ayo, jujur. Halo. Bu. Bu, ibu itu lagi kepepet Bu. Lagi kepepet. Lagi kita lemak-lemak tidur, uang datang, ngedor-ngedor Bu, ngedor-ngedor kita. Pokoknya hari ini juga utang harus lunas. Tidak pergi kau dari sini. Misal Bu. Kira-kira Bu, siapa yang ibu ingat pertama kali? Allah. Hah? Yakin. Ibu yakin tak kira-kira? Ingat dengan Allah. Terus kalau ingat Allah, cak mana jadinya? Berdoa. Nah, itu baik ya. Berdoa depan dia dulu. Iya. Ibu sekalian, kadang-kadang kita ini Bu, kadang-kadang kita ini ketika lagi kepepet model mak itu, yang kita kenangkan pertama kali kadang-kadang bukannya Allah. Pokoknya kau hari ini lah aku tunggu menidak kau, tak pacaknya kau, selesai kau, tak pacaknya matahari lagi kau. Nah Bu, teringat sama mertua dulu Bu. Minta mertua dak kado, dak malu aku sama mertua. Minta sama ipar, ya lama kena marah baik sama ipar. Tinjuknya dak marah dulu. Lah siapa? Oh dengan kawan. Kawan juga lagi buntu juga macam aku ni lah. Siapa lah kira-kira terakhir teringat tenir. Mohon maaf Bu, jujur baik kadang-kadang kita jarang ingat pertama kali nak minta tu dengan Allah dulu. Ada satu kejadian Bu ya. Ini lagi saya katakan, ini harus tak diyakinian Bu kalau ketemu model ini contoh. Memang banyak ahli ibadah. Pada satu saat anak ini ngomong, ya kapannya anak bayaran sekolah ya? Oh ya nak tunggu, pokoknya doa benar insyaallah ayah dapat duit, rezeki lah katanya, rezeki. Tapi yakin Bu, ya Bu, kita minta sama Allah, dia sholat sunat Bu. Sholat sunat apa namanya? Sholat sunat mutlak. Karena dekati waktu kan. Sholat sunat mutlak 2 rakaat, dia pula ya Allah, tunjukkanlah aku ini ya Allah, rezeki ya Allah, biar aku pacak bayar SPP anak aku ya Allah, merupakan kewajibanku ya Allah, dan dapur aku pacak ngepul ya Allah. Tapi yakin Bu, sholat sunat dulu 2 rakaat.
Kemudian oleh karena beliau ini ya, ini kejadian ini Bu, asli kejadian Bu. Begitu dia keluar rumah Bu, baru nak keluar rumah ada wong datang. Ada wong datang. Oi lur, aku nih nak minta jual ke tanah aku nih. Coba kalau kau dari tangan kau ini baca laku tanah aku nih. Ini surat fotokopi. Tidak kita minta, udah tidak diminta itu Bu. Ini dia nak fotokopi surat tanahnya. Ya sudah, insya Allah kita kabari kalau ada yang kepengen. Dia balik Bu, kemudian dia jalan lagi Bu, ada wong datang. Tidak lama Bu waktunya, tidak lama waktunya. Apa namanya? Di mana lah di sini anak tanahnya jual? Subhanallah, Allahu Akbar. Iya kan? Dia memang dia kepengen diikhtiar, tapi pertama kali yang dia ingat adalah Allah. Dan memang dia laksananya dia cuma tidak hanya sekedar Allah baik. Kalau misalkan kita mana sekarang pokoknya, aku minta Allah ya marah gitu model itu. Kan gitu ya. Nah inilah yang saya katakan bahwasanya sesungguhnya yang benar adalah iyyaka na'budu. Kita ini nyembah dulu sama Allah. Yakinlah kalau kita ini nyembah Allah, ingat sama Allah, mudah-mudahan Allah akan apa kata Allah dalam surat At-Talaq ayat yang ke-3 itu Bu. Kata Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepadaku, yang cak mana dia mengetakwa itu? Kita rincikan dulu namanya takwa itu Bu ya. Bu. Di dalam Quran itu kira-kira ada berapa lah perintah Allah? Kira-kira berapa? Di dalam Quran itu ada berapa perintah Allah? Ada berapa? Kita anggap ada 10. Walaupun tidak 10 Bu ya, kita anggap 10. Saya ingin menjelaskan tentang apa itu takwa. Takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Sekarang kita katakan tadi di dalam Quran itu ada 10 perintah. Ada 10 larangan. Ini misal ya Bu ya, misal baik. Ada 10 perintah, ada 10 larangan. Ibu sudah menjalankan 10-10-nya perintah Allah ini, tapi ada sikap larangan ibu yang tidak tinggalkan. Ada larangan Allah ya, sadar itu larangan Allah, kita masih gawikan. Namanya takwa tak kira-kira? Tidak. Jadi apapun idealnya Bu ya, idealnya andailah di Quran itu banyak perintah Allah yang belum kita ketahui, tapi yang sudah kita ketahui baik, ibu jalankan dengan benar-benar, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ada larangan Allah yang kita tahu dan kita tinggalkan larangan Allah itu namanya disebut dengan takwa. Ya. Cara prakteknya, ketika kita melaksanakan larangan perintah Allah ini, ketika itu disebut perintah, kita laksanakan secara semaksimal mungkin. Ya kan? Nah, kalau sudah kita jadi takwa ini tadi, baru ayat ngomong, ya ja'allahu makhraja, akan kami berikan jalan keluar. Jalan keluar apa? Dari permasalahan-permasalahan. Jalan keluar apa? Otak kita tidak pernah buntu. Ada baik ilhamnya, Allah menunjuk tahu jalannya, cairlah kau itu. Tak pernah buntu akal. Ya, diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba masuk duit rekening, tak tahu siapa ngirimnya. Alhamdulillah. Bisa jadi itu Bu, betul tak kira-kira? Ya, nah tapi lagi-lagi Bu, nak yakin niat. Enak, kita ni kadang-kadang ionya napida, ay kaget dama itu, ay kaget. Nah,
Ibu sekalian, apalagi kalau kita ngomongkan yang ulama-ulama dulu, Bu, kadang-kadang Bu, saking juga kepengen bantu orang lain, Bu, ketika orang hutang dengan apa namanya kiai itu, Bu, dia buntu ini, dia ketik jadi duit, jual karena nak bantu, dia minjam duit untuk pinjamkan yang nak minjam dengan dia ini tadi. Coba. Karena apa? Oleh karena yakin Allah itu tidak Nah, disinilah yang saya akan garis bawahi adalah ketika kita merasa makhluk yang lemah, ketika kita ini masih merasa ada yang nak kita gantungi, ketika kita ini merasa ada yang kita ini kepengen, ketika kita ini merasa apa namanya perlu bantuan, inilah diperlukan doa. Itu disebut dengan doa itu adalah ibadah. Nah, apalagi doa itu yang kedua sebutannya, doa merupakan permintaan. Ada yang memang benar-benar kita minta dengan Allah. Perasaan minta tak minta, itulah tidak Bu, lain nilainya. Aku tidak doa datang baik, tidak. Aku dah doa juga selamat baik. Oh, jangan dikira itu. Kata kalau ada niat, tapi nilai ibadahnya tak kate. Kalaupun ibu tak kate permintaan lagi, paling tidak kita doa bernilai ibadah tadi yang nak kita cari itu. Ya kan? Nah, sekarang Ustaz, aku ini sudah berdoa. Lah bertahun-tahun aku ini berdoa. Tak selesai, tidak dikabul-kabulkan. Namun di sisi lain juga, doa yang tidak terkabul itu ada Bu penyebabnya. Bu ya, Bu, ada penyebab doa tidak terkabul. Kalau kita nak berdoa, ibu bukalah dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-55. Oleh karena ibu megang Quran, coba Bu, ibu baca ke Bu. Ketemu tak surah Al-A'raf ayat yang ke-55? Ya, boleh artinya. Dengarkan Bu ya. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan kebenaran dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas ketakwaan. Jadi berdoalah kepada Tuhanmu itu dengan lemah lembut. Kita minta sama Allah. Bu, yang perlu dicatat adalah untuk sekalian, Allah tuh senang nian kalau kita berdoa kita sambil nangis. Oh ya Allah senangnya itu Bu. Nah, Allah tuh direngi. Ibu sekalian, Bu, ketika ibu berdoa berulang-ulang merasa itu belum dikabulkan, ibu yang dicihati. Sebagai contoh, ibu kan pernah makan di luar pasti ya. Ada pengamen datang. Ya oleh karena kita menghargai usaha dia, mana musik, mana lagunya. Cuma gerang genjeng baik. Kita langsung juk. Begitu datang, udah nyanyi masing-masing baik. Kita langsung juk. Tapi ketika ada pengamen, dia datang, tarian gitarnya bagus, suaranya bagus, kadang-kadang kita request. Dek, minta lagu kemesraan. Pernah tak Bu? Maksudnya bukan soal nyanyi itu, maksudnya aku pernah tak kita request ke situ? Pernah tak? Begitu ada pengamen, lagunya bagus Bu, saya ngomong dengan itu, Dek, coba lagu ini Dek. Itu. Dan tentunya kita konsekuensinya tidak hidup biasa ada. Oleh karena kita rasa senang tadi berbunga-bunga dengan bebek tadi itu, pun juga lebih Bu, benar itu Bu. Inilah satu bukti kita wahai Bu. Ketika ada dia nyanyi bagus, kita lamu-lamukan Bu dia. Bila perlu 2-3 lagu. Karena apa? Bagus. Tapi ketika ada genjang-genjang mana lagu mana musik, kita langsung juk duit Bu. Biar dia apa? Biar dia berlari. Nah itu kepengen cak mana kira-kira dengan Allah itu Bu. Sebenarnya Allah itu Bu senang untuk direngei. Benar kata ibu itu. Senang direngei Bu. Dia bernilai ibadah dengan Allah, dan kita juga
Bu, memang ketika Allah memberikan itu, Allah tuh menunjuk kita, Bu, bukan yang menjadi keinginan kita. Catat itu, Bu. Ya, Allah itu memberikan bukan oleh karena keinginan kita. Makanya ketika ibu minta oleh karena keinginan, Allah tak menunjuk. Pernah saya cerita tentang sahabat ya? Minta doakan Rasulullah biar jadi wong kaya. Kata Rasulullah, "Enggak usahlah." Tidak Rasulullah, aku akan taatnya ibadah ya Allah. Berpikirlah kau lagi hari kedua, "Enggak usahlah salabah." Tidak Rasulullah, bini juga nyuruh, "Mintalah Nabi, mintalah." Akhirnya ketiga kali kabulkan oleh Rasulullah, didoakan, akhirnya jadi wong kaya ni. Begitu jadi wong kaya, yang jadinya tadi itu ahli ibadah, ujung-ujungnya tidak ibadah lagi. Nauzubillah min. Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi Allah itu senang nian kalau kita mintanya dengan merengek, dengan nangis-nangis. Bu ya. Jadi pada saatnya saya akan membincangkan lebih dalam lagi apa yang menjadi doa tidak terkabul. Kemudian lagi Bu sekalian, doa-doa apa yang tak boleh dimintakan. Pernah tak Bu dengar kajian ada doa yang tak boleh dimintakan? Pernah tak Bu? Ada tak Bu? Pernah tak dengar? Nah belum ya, kita kaji itu ya. Ada doa-doa yang tidak boleh dimintakan. Nah, kayak itu belum kesana kita bahasannya ya. Bu, ada pertanyaan yang menarik Bu. Pertanyaannya, apa yang kita minta lain ninju. Nah itu ya, kira-kira intinya ya. Pernah tak terjadi gitu? Pernah tak? Kalau memang pernah, memang maknanya bahwasanya inilah menunjukkan Allah itu memberikan kepada kita bukan yang kita minta. Bukan yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan. Kita ini kadang-kadang, Bu, inilah kadang-kadang membuat kita ini lupa sama dunia ini. Nah, kita ini kadang-kadang beli sesuatu yang kita pengen, bukan beli sesuatu yang kita butuh. Beda nggak Bu pengertiannya, Bu? Yang kita pengen dengan butuh, Bu. Ya oleh karena tadi mau atas ini banyak isinya, Bu. Banyak kepengenan, Bu. Cairlah Ibu, Bu. Bu. Ibu ke Indomaret Pak, Indomaret. Duit ni banyak. Walaupun tidak dalam tas, ada dalam kartu, ada dalam ATM, dalam kartu kredit, apa bahasanya itu? Yang belagak itu kartu kredit. Kredit card. Yang belagak itu, belanja belagak itu tuh utangan kartu. Utang dulu ada. Nah, ibu sekalian oleh karena yang ada kartu cash, tapi ada kartu kredit. Berani tak ibu sekalian ngembek sebanyak-banyak dalam itu? Berani tak kira-kira? Duitnya banyak, tapi bayar. Ya tak dibayar memang. Oleh karena kita banyak duit, kita berani ngambil, Bu. Cuma oleh karena duit kita ini terbatas, kira-kira apalah yang kebutuhkan ini? Nah, kalau beli beras yang 5 kiloan baik, tidak enak 10-an. Kaget kalau habis baru beli lagi. Itu oleh karena yang kita butuh. Betul. Cuma kalau kita yang pengen, biar aku tak capek-capek sekali beli 2 ton. Mana naruhnya 2 ton? Orang kata kepengen tadi, Bu. Betul. Nama itulah dengan Allah. Kita ini, Bu, kalau memang kita ini benar-benar dekat sama Allah, Bu, ya, dekat sama Allah, doa kita ini mudah diijabah. Dan lagi nih Bu sekalian, ada satu amalan. Nah ini ada satu amalan yang doanya yang tidak pernah tidak diijabah. Amalan itu sederhana, dikit Bu, dikit Bu. Amalan itu tidak lebih daripada kedipan mata. Cuma ini membuat doa terkabul. Itu ada ceritanya. Jadi satu ketika Ibu sekalian, namanya Imam Ahmad Hambal, yang kita dikenal dengan Imam Hambali. Tahu? Ibu kenal ya? Kenal di mana Ibu? Kenal apa ya? Nah, ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali, kemudian Maliki. Nah, ini adalah cerita Imam Ahmad bin Hambal. Imam Hambal
Suatu ketika, Bu, dak tahu nak ngapo-ngapo, dak kati rencana, dak kati angin, kati hujan, ngomong sama muridnya, Bu. Kan muridnya banyak di Kufah itu, Bu. Aku nak main ke Mesir. Lah ngapa, Guru? Dak tahu aku pengen main ke Mesir, baik. Sudah. Ya oleh karena di sana tuh bukan kayak sekarang ini, ya tak? Ada kereta cepat, ada pesawat. Nah, berjalanlah nanti untuk, ya tak? Nah, jadi nyampelah hampir nak maghrib. Nak nginep di mana? Aku nih katanya. Masuklah masjid. Kalau aku nak masuk masjid baik. Nak istirahat di situ. Kalau macam nguling-nguling baik. Sudah, begitu dia sholat maghrib masih bisa kan? Sholat isya masih bisa. Begitu nak selesai sholat isya, Bu, begitu nak selesai sholat isya, maksudnya nak rebahan diusir oleh wong, Bu. Marbot lah kalau bahasa kita sekarang nih. Nah, marbot itu tak tahu, Bu, itu tuh Imam Hambali. Tak kado, tak ngerti, tak apa namanya, tidak kenal dengan Imam Hambali. Bukan cak sekarang ini, Bu. Ibu pernah ketemu Ustaz Abdul Somad? Pernah tak? Nah, itulah juga dengan Imam Hambali. Imam Hambali itu terkenal namanya baik. Terkenal namanya baik. Jadi diusirnya, Bu. Menbangsa kenal dengan Imam Hambali itu bukan jak rumah deh, bukan dengan apa memang. Nah, diusirnya, Bu. Begitu diusir, dijingoklah oleh toko roti di depan masjid itu. Jangan yang tua sudah, Bu. Katanya, Yung, sikat. Kira kok yung sok ini nih, Bu, kok yung sok lah ketua masalahnya. Ngapain? Katanya ini Imam Bali ini, aku kak diusir oleh aku marbot itu, ada oleh kulit kak diusirnya, damai ini bela, kau diminat pak aku bela, itu, Bu. Pokoknya istirahatlah sini. Sudah, begitu dijingoknya, Bu, dijingoknya gerak-gerik yang jadi agak sedikit agak sedikit kagum ya. Kenal lidah, ngapu-ngapu lidah, diajak masuk ke tokonya, malah disuruh tidur di situ. Sembari majulah ya. Apa namanya, Yung, aku nak gaya dulu sambil untuk dagangan besok. Yo. Diperhatikanlah, Bu, oleh si Imam Hambali tadi, gerakan daripada si tukang roti tadi. Apa dia awali dengan kan tidak perlu dengan kedipan mata kan istighfar itu kan. Tiap dia ngadon Bu, roti itu, apakah itu dia digilingnya pokoknya tidak lepas dari istighfar. Istighfar terus pokoknya, Bu. Astagfirullah. Nah, sepanjangan diperhatikan Imam Hambali, itulah, Bu, yang dibaca. Astagfirullah. Nanyalah Imam Hambali. Katanya, Pak, setelah aku perhatikan dari sejak tadi, Bapak ini tidak lepas daripada mengucap istighfar. Iyo, itulah yang gawi. Apa-apa mulai dengan istighfar. Astagfirullah. Nak mantikan astagfirullah. Nak ngangkat astagfirullah. Nak balik astagfirullah. Ya kan Imam Hambali berilmu kan? Ayo ditanya oleh Imam Hambali. Katanya, kira-kira apalah yang kau dapatkan dari kau ngamalkan ini? Lama katanya. Lah 30 tahun lebih itu. Katanya. Nah, apa yang kau dapatkan dari amalan kau ini? Aku nih katanya merasa setiap berdoa pasti dikabulkan Allah. Cuma si kok yang belum. Katanya, cuma si kok yang belum dikabulkan oleh Allah. Aku kepengen bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Takbir, Bu, si Imam Hambal. Allahu Akbar. Katanya, ternyata doa kau sudah dikabulkan. Ngapo? Akulah yang nak kau temui. Rupanya inilah, Bu. Terbukti bahwasanya Allah ngabulkan doa uang yang rajin istighfar.
bukan membaca istighfar. Bu, beda tak membaca istighfar dengan istighfar? Beda tak? Sama beda? Apa bedanya? Hah? Iya, dia kalau baca baru astagfirullahaladzim. Tidak dihayatinya. Nak maunya itu Bu beristighfar, bermohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, itu bukan hanya sekedar lisannya baik dan itu dipahami. Nah, inilah salah satu yang menjadikan dia orang yang dikabulkan doa. Mulai saat ini Bu, banyak-banyaklah beristighfar. Mudah-mudahan. Kalau ayat tadi nyebutkan, mintalah kepadaku dengan lemah. Nah, ada kadang-kadang ini doanya berlebih-lebihan. Berteriak-teriak. Karena dalam hadis lain diomongkan, kamu itu meminta kepada zat yang tidak tuli. Nah, idealnya Bu, doa kita tuh memang doa kita dewek. Betul idealnya, betul tak? Nah, bukan berarti doa rame-rame tidak boleh, bukan, boleh. Tapi idealnya doalah doa dewek. Doa ibu dengan doa saya beda. Betul tak kira-kira? Doa suami dengan doa istri sama tak? Beda. Doa suami, ya Allah mudah-mudahan ya Allah aku bini lagi, bini aku tak marah. Itu doa suami. Tak suami lah, yang tahu itu ya. Doa istrinya, ya Allah Tuhan mudah-mudahan laki itu tak beri bini lagi ya Allah. Baru laki bini itu, belum yang lain-lainnya Bu, banyak Bu. Tukang cendol dengan tukang bakso sama doanya? Beda. Ya Allah Tuanku, mudah-mudahan ya Allah hari ini cerah ya Allah, biar kesanku nih habis ya Allah. Betul. Itu doanya tukang cendol, tapi doanya tukang bakso lain lagi, tukang gorengan lain. Ya Allah mudah-mudahan hujan ya Allah. Jadi intinya sekalian, ya, saya ingin mengatakan bahwasanya saya tidak menidakkan doa yang sama-sama, silahkan. Memang Rasulullah pernah doanya berjamaah, tapi pada momen-momen tertentu. Tapi idealnya adalah doalah sendiri-sendiri. Misal ya, ibu lagi doa di sini, sholat berjamaah di sini. Ketempamunya ada imam kita yang ngajak berdoa. Boleh ibu nak amin kan? Boleh ibu amin, tidak apa-apa. Mela doa imam, betul. Nah, tapi setelah nyaminkan doa imam tadi, ibu sholat sunat, doalah doa kita. Syarat doa itu paling tidak Bu, ibu baca basmalah, baca hamdalah, baca sholawat. Itu syaratnya Bu. Ibu tahu, ibu tuh pernah nyingok apa yang di kitab Lauhul Mahfuz? Pernah tak nyingok? Nah, tak tahu. Oleh karena tak tahu itulah Allah tuh nyuruh kita berdoa terus. Persoalan belum datang, kata Allah, belum waktunya kau tunggu. Kaget baik, sabar. Benar-benar itu. Kan mintanya itu, ada kadang-kadang kita diminta asal minta baik tak? Ada? Asal minta baik. Rutin baik. Habis selesai aku nih setiap sholat minta terus aku nih. Lah benar. Tuh ini tidak bagus, tak? Ada tak momen yang lain? Dak kate di sholat itulah mungkin kurang. Kita nih Bu, kalau baca yang namanya berdoa ini Bu, ya berdoa ini pertamanya waktunya, nyingok tempatnya, nyingok momennya, dan nyingok keseriusan kita. Kalau cuma hanya sekedar doa tuh seadonya baik, ada sesempatnya baik, nah itu yang tak yes itu. Itu tak yes. Cuma kalau memang kita berhajat besar nian Bu, coba ibu punyalah waktu, nyempatkan waktu, bukan waktu sisa. Ada, tunjukkan kita ini serius. Yang selama ini barangkali kita itu cuma di sholat 5 waktu, di sholat 2 kita mintakan. Yang selama ini sudah sholat 2 kita mintakan, kita di sholat malam kita mintakan. Yang barangkali sholat malam ini cuma setengah jam, kita tambahi waktunya. Nah itu kira-kira, itu nunjukkan kita tuh serius niat.
Dan perlu diingat sekali lagi rumusnya, ketika Allah belum memberikan itu, bukannya Allah tidak sayang dengan kita. Justru Allah itu sayang. Nah, jadi kita jangan berburuk sangka dengan Allah. Sekarang kita terus, saya sebenarnya sudah menyiapkan materinya itu tentang kapan waktu-waktu doa itu diijabah. Nah, ya. Ada di dalam 24 jam itu, di dalam hari-hari itu ada momen-momen tertentu doa itu dikabulkan. Nah, jadi kalau ibu nak berdoa, momennya yang kita akan jelaskan ini. Ya. Masuk yang pertama. Waktu ataupun momen doa yang dikabulkan oleh Allah, diijabah oleh Allah, yang pertama adalah di hari Jumat, khususnya setelah asar sampai maghrib. Nah, sampai maghrib, ya Bu ya. Jadi aktivitasnya utamanya lagi di hari Jumat sore, Jumat sore itu jangan nak tidur. Sebab kadang-kadang uang ini tidurnya di waktu asar itu bukan baik. Kita tidak sempat berdoa, malah sebenarnya ada larangan dari Allah kita berdoa, kita tidur di waktu asar, boleh. Nah, ketika kita di hari Jumat, idealnya berdoalah setelah kita sholat asar sampai dengan maghrib. Nah, apa yang ibu doakan tadi itu? Cak mana bunyi doanya? Apa nak baswarat nanti? Tidak mesti baswarat. Nah, jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad jadi, atau Allahumma sholli ala Muhammad juga jadi. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Panjangnya ntar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu paling tidak. Seterusnya pakai bahasa dusun tak apa-apa. Pakai bahasa mano bae. Daripada kita baca Arab, yang dibaca tadi Arab Laten pula. Jangan kita nak paham artinya, maconya bae lagi dah. Nah, jadi bagusnya pakai bahasa kita lah. Itu lebih meresep lagi. Itu lebih afdol. Jadi apa yang kita mintakan itu insya Allah tahunya Allah hendak kita kira begitu. Tapi jangan pula disederhanakan, Bu. Ya Allah Tuhanku, Kau tahu apa yang ku mau. Dah acak aja. Mereka sudah. Ya Allah kalian, sebenarnya juga Bu, doa tuh apalagi ini pakai bahasa Arab panjang-panjang pula kita tertidak. Kalau saya pernah nonton Ustadz Abdul Somad, beliau sederhana dia doanya, Bu. Dan saya benar sekali itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Doa pertama, Allahumma as'aluka salamatan fid din. Apa doa itu ya? Apa doa itu? As'aluka salamatan fid din. Apa ya? Ada 8 doa, Bu, itu dilimpahkan. Sampai selesai. Edemlah itu, Bu. Kemudian doa untuk orang tua, doa untuk anak, tutup Rabbana atina fid dunya hasanah, selesai. Bu. Ibu bisa jawab, tapi ibu bisa jawab, Bu. Bisa jawab ya. Pernah ada ibu berdoa, doanya panjang, oleh karena ibu tuh ado gawi, doanya terburu-buru, doanya panjang. Memang pakai bahasa Indonesia, cuma oleh karena kita tuh merasa dikejar waktu, oleh karena ada gawe, oleh karena ada tamu, maksudkan doa yang banyak-banyak tadi, akhirnya doa kita belempetan. Nah, lebih bagus doanya dikit tapi
berkualitas. Benar kata Ustaz Somad tadi, 8 doa kita mintakan, doa orang tua, doa untuk anak, Rabbana atina fid dunya hasanah, selesai. Karena itu bagusnya Bu ya. Nah, oke. Jadi malah 3/4 ya. Jadi momen yang pertama adalah ketika kita nak berdoa, doalah di hari Jumat. Khususnya Bu ya, khususnya memang sebenarnya di sepanjang Jumat itu Bu, sepanjang Jumat, tapi khususnya nak lebih afdolnya lagi adalah habis asar. Nomor 2, momen yang kedua adalah kalau tadi itu Jumat ya, Jumat itu punya 12 jam, tapi yang utamanya adalah di ujung waktu asar tadi itu. Nah yang kedua ini adalah di sepertiga malam yang terakhir ya, minta kelak di akhir bulan. Kok air bulan Bu, nyari laki itu mudah nyari laki itu mudah. Cuma kita nih nak nyari laki yang soleh, betul. Kalau sekedar laki banyak Bu, kira-kira. Jadi Bu saya lihat rata-rata Bu ya, rata-rata banyak kalangan kita ini, banyak di kalangan kita ini Bu, sholat tahajudnya dia mulai dari jam 2. Banyak itu Bu, ya banyak. Nah sebenarnya Bu ya, di dalam sepanjang waktu itu Bu, ada 3 waktu. Kalau dibagi 3 waktu, dari jam habis isya itu sampai jam 10, itu waktu yang utama. Ada lagi waktu yang lebih utama, dari jam 10 sampai jam 2 dini hari. Nah itu waktu yang lebih utama. Isya sampai jam 10 itu waktu utama, 10 sampai jam 2 itu lebih utama. Yang ketiga, waktu yang istimewa. Kapan itu? Seperti tadi, dari jam 2 sampai jam sampai menjelang. Nah itu. Cak mana kita momen yang dari jam ibu tadi jam 1 Bu ya? Manfaatkan momen itu. Karena kenapa? Ada amalan dahsyat lagi kata Rasulullah itu, ada amalan dahsyat sebelum azan apa tuh? Istighfar lagi. Jadi kalau umpamanya kita umumnya ya, kita bangun jam 3. Ya, bangun jam 3, kita kata kalau mungkin nak bersih-bersih, kalau mertua itu pasti mandi dia Bu. Mandi. Tapi sebenarnya Bu ya, lebih bagus mandi memang Bu. Ya, jam 3 bangun. Nah jam 3 kata kelas sampai jam 3:30 persiapan mandi segala macamnya. Betul ya? 3:30 kita gunakan waktu sholat tahajud sampailah jam 4:15 atau sampai jam 4 jadilah. Jam 4 sampai ke 4:15 Bu, kita baca Quran. 4:15 sampai menjelang waktu subuh baca istighfar. Nah itu baru Allah jingoknya. Nah